Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya, jangan bosen-bosen nih sama Bu Fatma, masih di pelajaran sejarah Indonesia. Oke, ini masih di topik yang ketiga sebetulnya tentang cara-cara berpikir di dalam sejarah. Nah, ini cara berpikir yang kedua ya, yaitu cara berpikir diakronik di dalam mempelajari sejarah. Oke, kita lihat diakronik itu adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui batasan waktu. Nah, apa yang melintasi waktu? Nah, kalau di dalam sejarah kan ini adalah peristiwa ya. Jadi yang dimaksud ini adalah suatu peristiwa yang melintas, melalui, dan melampaui batasan waktu. Nah, jadi misalnya peristiwa penjajahan Belanda di Indonesia, nah itu kita bisa lihat kurun waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, artinya kan itu melintasi waktu ya, berabad-abad, misalnya berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, peristiwa ini terus terjadi. Nah, peristiwa penjajahan Belanda di Indonesia ini terus terjadi gitu ya, sampai kurun waktu berapa ratus tahun misalnya. Nah, itulah yang dinamakan diakronik. Jadi, peristiwa yang melintasi, melalui, dan melampaui batasan waktu, itulah yang disebut dengan diakronik. Nah, kalau cara berpikir diakroniknya seperti apa? Nah, cara berpikir diakronik ini sebenarnya mengajarkan kita untuk lebih teliti di dalam mengamati gejala atau fenomena dari sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Karena di dalam sejarah itu kan banyak sekali terjadi peristiwa gitu ya, yang ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, kita bisa melihatnya dengan lebih teliti gitu ya, misalnya ini masuknya peristiwa ini, fenomena ini masuknya peristiwa ini. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara berpikir diakronik gitu ya. Gampangnya kita tinggal lihat waktunya aja gitu ya. Dari tahun sekian ini masuknya ke masa penjajahan Jepang gitu ya. Kemudian misalnya dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian, ini kita udah merdeka nih periodenya gitu. Jadi gampangnya cara berpikir diakronik ini kita lihat aja dari waktunya ya. Nah, dari lintasan waktunya. Nah, supaya lebih paham, ini Bunda tampilkan beberapa contoh cara berpikir diakronik. Kita lihat poin yang pertama, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai dengan 1359. Nah, ini berarti 9 tahun ya kurun waktunya. Nah, jadi selama 9 tahun ini ya merupakan masa pemerintahan dari Raja Hayam Wuruk. Ini di Kerajaan Majapahit ya. Nah, maka dari itu di tahun 1360, nah berarti udah bukan masa pemerintahannya Raja Hayam Wuruk lagi kan, udah beda lagi nih periodenya, udah beda lagi nih peristiwanya, bukan lagi masa pemerintahannya Raja Hayam Wuruk gitu. Jadi kita lihat dari lintasan waktunya. Nah, dari tahun 1350 sampai tahun 1359. Nah, jadi kalau diakronik itu panjang ya waktunya, periodenya. Kayak misalnya ini 9 tahun. Jadi ada peristiwa yang melintas dalam satu kurun waktu tertentu, dalam satu periode tertentu. Kita lanjut ke contoh yang kedua, ini ada Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini 5 tahun ya, 1825 sampai 1830. Nah, berarti selama kurun waktu 5 tahun ini terjadi peristiwa Perang Diponegoro. Maka di tahun 1831 udah beda lagi nih peristiwanya, bukan lagi periode Perang Diponegoro. Sudah masuk peristiwa yang lain. Gitu. Jadi kita bisa menentukan ya, ini masih masuk periode Perang Diponegoro apa bukan. Nah, kita lihat dari waktunya. Yang ketiga, ini ada penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Kurang lebih 3 tahun ya, 3,5 tahun. Nah,
ini berlangsung peristiwa penjajahan Jepang. Maka di tahun 1946 ini udah bukan lagi periode peristiwa penjajahan Jepang gitu, karena kita udah merdeka kan. Nah, berarti 1946 ini bukan peristiwa penjajahan Jepang. Atau misalnya kita tarik waktu sebelum tahun 1942, misalnya 1940. Nah, berarti ini udah bukan masanya penjajahan Jepang nih, belum gitu ya. Jepang belum menjajah Indonesia, berarti kita masih ada di bawah masa penjajahan Belanda. Gitu. Jadi kita bisa menentukan ya, kalau menggunakan cara berpikir diakronik ini, apakah peristiwa ini masih masuk ke dalam periode peristiwa tertentu atau tidak. Gitu, kita lihat dari waktunya. Nah, cirinya supaya kalian lebih mudah ya untuk membedakan dengan nanti cara berpikir sinkronik. Nah, kalau cara berpikir diakronik ini pasti dia ada periodenya seperti ini gitu ya, ada lintasan waktunya. Karena kan tadi diakronik membahas sesuatu yang melintas atau melampaui waktu ya. Jadi pasti ada lintasan waktunya nih, makanya Ibu bold ya, Ibu tebelin. Misalnya dari tahun 1350 sampai 1359. Kemudian dari tahun 1825 sampai 1830 itu periode Perang Diponegoro. Nah, ini ada periodenya. Jadi memanjang ya, peristiwa itu melintas di dalam batasan waktu tertentu. Nah, berikutnya nanti ada istilah lain di dalam sejarah, itu ada yang namanya periodisasi. Nah, periodisasi ini apa? Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Dikelompokkan. Nah, makanya ini ada contohnya, Ibu ambil periodisasi sejarah Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok nih, ada 9 periode ya, ada 9 tahapan di dalam sejarah Indonesia. Nah, kenapa Bu harus dibikin kelompok-kelompok begini? Itu supaya lebih gampang kita mempelajarinya. Sejarah Indonesia kan panjang ya, dari mulai zaman manusia prasejarah, Meganthropus, ada Pithecanthropus, sampai dengan hari ini. Itu kita masih belajar, masih mempelajari sejarah sampai dengan hari ini di tahun 2021. Nah, itu kan panjang tuh waktunya. Kalau nggak kita kelompok-kelompokkan nanti bingung ya, terlalu panjang, terlalu luas, terlalu banyak materi atau terlalu banyak peristiwa sejarah yang harus kita pelajari. Nah, kalau kita buat kelompok-kelompok seperti ini, jadinya kan lebih gampang ya. Misalnya kelompok pertama nih, tahapan pertama ada periode masa prasejarah. Prasejarah artinya manusia belum mengenal tulisan. Tadi ya, manusia praaksara tuh, Meganthropus, Pithecanthropus, Homo ajacensis, sampai nanti Homo sapiens, manusia modern. Nah, kemudian periode perkembangan yang kedua atau tahap periode yang kedua adalah masa Hindu-Buddha. Nah, kenapa Bu ini dibuat kelompok baru lagi? Kenapa bukan masa prasejarah gitu? Karena di periode yang kedua ini sudah ditemukan prasasti yang di dalamnya ada tulisan. Nah, maka dari itu kita nggak bisa mengelompokkan itu ke dalam masa prasejarah. Kalau masa prasejarah kan manusia belum mengenal tulisan. Nah, ternyata di abad ke-5 sudah muncul nih prasasti yang ada tulisannya di Indonesia gitu. Maka mulai dari abad ke-5 Masehi ini sudah tidak bisa digolongkan lagi ke dalam masa prasejarah. Kita buat periode yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Kenapa masa Hindu-Buddha? Karena di abad ke-5 juga mulai muncul kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, periode yang ketiga ada masa Islam. Misalnya ketika abad ke-13 nih mulainya masa Islam. Kenapa? Karena saat itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah dan muncul kerajaan yang bercorak agama Islam. Misalnya ada di tahun 1257 ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, makanya abad ke-13 nggak bisa nih kita sebut lagi sebagai masa Hindu-Buddha, tapi ini udah masuk ke masa yang berbeda, periode yang berbeda, yaitu masa